Baik, kami dari kelompok 4 dari kelas Pancasila P. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami, saya akan memperkenalkan anggota dalam tugas Pancasila ini. Yang pertama adalah Saudara Mejen Jandri Paradede 07181050. Yang kedua Ganti Christian 09171030. Dan ketiga Sriel Lutfi Akram 13191026. Dan terakhir Zidni Ilma 13191069. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan demi mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang maju dan modern dengan menggunakan konsep Pancasila. Yang pertama, 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menekankan bahwa pengembangan IPTEK dimaknai sebagai bentuk syukur pemberian akal oleh Yang Maha Kuasa, sehingga dalam proses pengembangan IPTEK tidak dibuat untuk menciderai keyakinan umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan IPTEK harus dengan cara-cara yang berperikemanusiaan dan tidak merugikan manusia, individu maupun umat manusia yang sekarang maupun yang akan datang, agar bisa mensejahterakan manusia. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ini mengingatkan agar pengembangan IPTEK ditunjukkan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Selain itu, sila ini juga memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia dapat meningkatkan dengan adanya kemajuan IPTEK. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan agar membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mengembangkan IPTEK dan merasakan hasil sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing, sehingga tidak menjadi monopoli IPTEK. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan IPTEK harus berdasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Pancasila penting untuk digunakan sebagai paradigma pengembangan IPTEK karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan IPTEK dan menunjukkan sistem etika dalam pengembangan IPTEK. Sumber historis, sosiologis, politik, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri bahwa awalnya dalam dokumen negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya.
Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan biasanya terjadi penolakan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkan martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Artinya, pembangunan fasilitas teknologi acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Oke, selanjutnya ada sumber politis. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar honor Dr. Honoris Causa di UGM. Jadi berbunyi, ilmu pengetahuan itu adalah malahan suatu syarat mutlak pula, tetapi kataku tidak, lebih dari itu. Terus lebih mutlak daripada itu adalah suatu hal lain. Satu dasar yang dimaksud dengan perkataan dasar yaitu karakter. Nah, karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tetap adalah suatu syarat mutlak. Tanpa karakter yang gilang gemilang, orang tidak dapat membantu kepada pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan nasional itu sebenarnya adalah suatu hal yang selangit, sangat tinggi, dan berakar amat dalam sekali. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Secara umum, mengembangkan iptek di era globalisasi dengan nilai-nilai dari Pancasila atau esensi Pancasila itu ada konsep dasar Pancasila. Konsep dasar Pancasila yang pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, dan keempat kerakyatan, dan yang terakhir kelima keadilan. Apa sih yang bisa mengembangkan iptek di globalisasi ini? Yang kita tahu bahwa globalisasi itu perpindahan. Sesuatu yang berpindah itu pasti berubah. Perubahan itu yang harus kita jaga supaya berubahnya itu tidak terlalu jauh dari porosnya. Nah, porosnya itu apa? Porosnya itu Pancasila. Esensi atau konsep dasar Pancasila. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan tujuannya dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dengan sekitarnya atau tidak? Pengolahan diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pembangunan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek harus dapat diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari penggunaan iptek. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek, dengan iptek persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara.
persaudaraan, dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan IPTEK. Oleh karena itu, IPTEK harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan masyarakat Indonesia dengan masyarakat internasional. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis, hal ini berarti bahwa setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Selain itu, dalam pengembangan IPTEK, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka. Artinya, terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan IPTEK harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Urgensi. Kesaktian Pancasila tidak hanya sebatas sebagai dasar negara, pedoman hidup, dan pemersatu bagi bangsa Indonesia, tetapi juga dijadikan sebagai bintang penuntun dalam segala aspek kehidupan, termasuk pengembangan IPTEK. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman pokok dalam pengembangan IPTEK. Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan IPTEK diharapkan memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. IPTEK boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.